ilaha diniyah wa lillahi qudratun mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ibadil anbiya wal mursalin wal ursyadul muslimin wal muqarrabin khususan sayyidina Abu bin al-Baghdadi wa khususan yang sanjul syahid Abdul Halim wa bil khusus muqaddim wa jawjin wa tufatim wa alim wa ila khususan sayyidina watani wa al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa kharaja minhum zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wal sifat wal asma وأذقهم لذة المحبة وقلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه سادة الأولياء وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الجزاء. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Masyarakat salikin dan salikah, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, berkah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali mengkaji kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana pada kajian yang lalu ialah kita sudah membahas yaitu bagaimana orang-orang yang tidak sepatutnya ialah sujud kepada Allah atas berbagai macam bentuk kejadian yang ada di dalam hidupnya. Dengan kata inilah mu'alif menjelaskanlah husnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketetapan Allah yang ada pada diri kita, termasuk ialah di dalam perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya banyak berbagai macam bentuk halangan dan rintangan, berbagai macam bentuk ujian dan cobaan, baik ujian dan cobaan dalam bentuk lahiriah maupun batiniah. Yang ditekankan ialah husnuzonlah selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita sebagai manusia, sebagai insan, hamba, terkadang ialah apa-apa yang menurut kita ialah baik, belum tentu di sisi Allah ialah baik. Bagaimana Allah menjelaskan itu ialah wasa'an tukrihu say'aw wa huwa khairul lakum wasa'an tuhibbu say'aw wa huwa syarrul lakum. Itu bisa jadi sesuatu itu ialah buruk untukmu, tetapi ialah justru malah baik untukmu. Dan bisa jadi ialah sesuatu yang baik, yang kita anggap baik, malah itu justru buruk untuk kita.
Karena memang Allah yang mengetahui semuanya, sedangkan kita yang tidak mengetahui apapun, sedikit pun kita tidak tahu. Oleh karenanya ialah husnuzonlah kepada Allah dengan sangka-sangka yang baik. Segala macam bentuk kehidupan di dalam perjuangan, di dalam perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya jatuh bangun, naik surutnya perjuangan kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ditimpa dengan berbagai macam bentuk musibah atau bala, ujian dan cobaan, pandang semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah sepantasnya. Wa ilaina turja'un, kami kembalikan semua kepada Allah, dan hanya memang semua itulah kembali kepada Allah. Inilah sebagaimana adalah kita menganggap bahwa memang adalah ujian dan cobaan itu memang datang dari Allah. Memang itu yang harus kita tekankan. Sehingga di dalam diri kita apabila mendapatkan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan, akan terasa nikmat di saat menjalaninya, dengan catatan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas sangka-sangka baik kepada Allah. Inilah orang-orang yang paham dengan ilmu tauhid dan hakikat, di mana dia mempunyai i'tiqad di dalam i'tiqad kehidupannya, di dalam akidahnya. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kami semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang semua itu akan kembali kepada Allah. Jadi itu. Nah, sekali lagi ialah marilah kita senantiasa selalu husnuzon kepada Allah di setiap langkah kita, di setiap gerakan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang mendapatkan keistiqomahan di dalam perjalanan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada hikmah yang selanjutnya, di mana di sini muallif menjelaskan, yaitu ialah idza fataha laka wishatan min at-ta'arruf fi fala tuballi ma'ha in qala amaluka. Yaitu apabila Allah membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang sedikit. Fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika. Sebab Allah tidak akan membukakan bagimu, melainkan dia atau kecuali dia akan memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa ma'rifah itu semata-mata pemberian karunia atau anugerah Allah kepadamu. Wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu, maka di manakah letak perbandingannya antara hadiah dengan pemberian kurnia Allah kepadamu. Nah, di sini wajib jelas, yaitu menjelaskan bagaimana ialah secara garis besar di dalam hikmah ini, yaitu ialah idza fatahalaka wishatan minat ta'arufi fala tubali maha in qala amaluka. Apabila Allah itu membukakan jalan bagimu untuk makrifat, maka jangan kau hiraukan walaupun amal yang sedikit, amalmu yang sedikit. Nah, ini sedikit beratnya. Itu apabila Allah hendak membukakan jalan bagi kita, bagi orang-orang yang hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan, jangan hiraukan, jangan gelisah, jangan tidak pede atas sedikit amal
yang sedikit. Oleh karena itu berjalanlah terus menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagaimana yang dimaksud ialah di dalam perjalanan, dalam sebuah panggilan, dalam bentuk ialah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan dalam bentuk syariat, sebagaimana ialah bahwa dijelaskan apa itu panggilan dalam bentuk syariat. Yang dimaksud ialah hijjul baiti atau yang adalah haji syariat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kita datang kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Ini dalam bentuk wilayah hijjul baiti atau yang disebutlah haji syariat. Banyak orang yang datang memenuhi panggilan Allah, walaupun tidak sedikit orang yang memenuhi panggilan Allah itu adalah dalam kondisi sebelumnya ialah tidak puasa. Tapi karena Allah memanggilnya dan dia datang untuk memenuhi panggilan Allah, sehingga Allah mencukupi dalam berbagai macam bentuk kenikmatan, baik itu ialah dalam bentuk rezeki maupun dalam bentuk ialah kesehatan. Dan tidak sedikit pula dan banyak orang yang berlimpah harta bendanya tetapi tidak dipanggil Allah untuk memenuhi panggilan kepadanya dalam bentuk ialah haji. Kalau kita tarik, sebentar lagi ini kan 1 bulan setengah mungkin kita masuk adalah Dzulhijjah. Mungkin 5 hari lagi adalah masuk Dzulqa'dah. Berarti 1 bulan, ya kurang lebih adalah 1 bulan setengah lagi lah, adalah kita masuk kepada wilayah yang disebut ialah wilayah Idul Adha. Kita akan menunaikan, yaitu ialah menjalankan rukun Islam yang kelima bagi orang-orang yang memenuhi panggilan dari Allah untuk datang kepada rumah Allah, yaitu adalah hijjul baiti dalam bentuk ibadah haji, manasik haji. Wilayah adalah dalam bentuk wilayah syariat, ini dalam bentuk panggilan. Jadi jelas bahwa orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala baru ialah untuk yang disebutlah datang kepada rumah Allah. Untuk wilayah dalam wilayah batin atau wilayah hakikat, di mana Allah memanggil, sebagaimana ialah Allah membukakan jalan untuk makrifah. Allah memanggil bagi orang yang hendak berjalan menuju padanya, berarti adalah datang kepada yang punya rumah. Kalau hijjul baiti berarti adalah datang ke rumah Allah. Datang ke rumah Allah adalah tentunya butuh berbagai macam bentuk fasilitas, baik dalam bentuk finansial maupun fisik yang sehat, fisik yang prima. Begitu adalah hijjul hakikat. Itu hijjul hakikat. Apa disebut adalah manasik haji hakikat, di mana Allah memanggil. Allah ialah disebutkan adalah membukakan jalan bagi orang-orang yang hendak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepadanya, untuk berjumpa dengan yang punya rumah.
Apabila kita dipanggil untuk datang kepada yang punya rumah, tentunya ialah Allah membukakan jalan bagi kita untuk memahami ilmu tauhid dan hakikat, tentunya di dalam bimbingan seorang mursyid, seorang guru untuk sampai kepada wilayah makrifah atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijjul baiti jelas datang ke rumah Allah. Hijjul hakikat datang ke yang punya rumah. Tentunya dalam wilayah bimbingan, tentunya yang dengan memahami dan mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, mendapat bimbingan dari seorang mursyid, seorang guru. Inilah bagi orang-orang yang Allah bukakan jalan untuk mengenalnya, untuk sampai kepada makrifah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak mendapatkan atau belum dibukakan, tentunya tidak akan berjalan menuju pada Allah. Oleh karenanya jangan kita hiraukan. Walau amal yang sedikit, apabila Allah datang dengan rahmatnya, apabila Allah datang dengan cinta kasihnya, dengan kasih sayangnya, Allah tidak akan mempersoalkan itu dengan amal yang sedikit. Yang dimaksudnya tetaplah berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah mengamalkan apa yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang pejalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengamalan ilmu tauhid dan hakikat. Jadi yang jelas bagi kita yang sudah dibukakan oleh Allah untuk sampai kepadanya, suatu jalan sudah dibukakan oleh Allah untuk sampai kepadanya, tentunya kita menerima kajian atau menerima bimbingan dalam bentuk ilmu tauhid dan hakikat, maka ialah luruskan hati, amalkan apa yang menjadi kewajiban kita, berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sebagai bentuk kaifiat riyadah dan mujahadah. Tentunya kita tidak usah melihat seberapa banyak amal yang kita lakukan, yang kita jalankan. Kita tidak bisa melihat. Yang penting Allah sudah memberikan anugerah kepada kita untuk berjumpa, untuk datang di majelis zikir, di tempat yang Allah cintai, di tempat yang Allah sukai, di tempat Allah ialah ridhoi, di mana adalah membahas tentang ilmu-ilmu yang Allah cintai. Jadi sekali lagi adalah tidak usah menghiraukan walau amal yang sedikit. Oleh karena kita kembali ke dalam diri kita muhasabah, kita introspeksi ke dalam diri kita. Apabila Allah sudah membuka jalan tersebut, maka hendaknya lurus ke depan di dalam pandangan kita, di dalam perjalanannya. Enggak usah repot nengok ke kiri, nengok ke kanan, nengok ke belakang. Yang penting Allah sudah membuka jalan untuk makrifat. Jangan hiraukan walau amal yang sedikit. Tidak usah nengok ke kiri, tidak usah nengok ke belakang, ke kanan. Kalau dijabarkan nengok ke kiri, berarti tidak usah menengok dunia, tidak usah sibuk dengan kehidupan dunia. Ke kanan berarti adalah tidak usah mengikuti wilayah adalah yang elementer, wilayah syariat. Ke belakang berarti adalah masa lalu.
Kalau kita menengok ke kiri, wilayah dunia, kalau apa nih, ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama Jawa dulu ya menyebutkan ialah kalau orang dianalogikan begini, kalau orang menuju akhirat atau mencari akhirat, dia pasti akan mendapatkan dunia. Kalau orang yang mencari dunia, tidak akan mendapatkan akhirat. Oleh karenanya, ulama-ulama Jawa dulu menganalogikan adalah kalau orang nanam padi, rumput pasti. Kalau nanam rumput, nggak mungkin padi akan. Karena apa? Karena rumput itu adalah hama, virus bagi tanaman padi. Begitupun orang-orang yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya ialah akhirat atau Allah Subhanahu wa taala, di mana dunia itulah yang disebut sebagai virus yang dapat meruntuhkan perjalanan yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas dunia itu zulmah, gelap. Dunia itu adalah sementara. Kalau kita melihat dunia, siapa yang tidak cinta dengan dunia? Siapa yang tidak tergiur maksudnya dengan gemerlapnya dunia? Banyak orang yang bahkan rela menukar dunia, maksudnya menukar akhirat dengan kehidupan dunia, menukar akidah dengan dunia, menukar akidah dengan harta benda. Nah ini kalau sampai ada, apalagi ada seorang salikin itu menukar akidah dengan dunia, karena apa? Berarti adalah hatinya gelap, berarti hatinya lebih cenderung menengok ke kiri. Padahal kalau dia bersungguh-sungguh berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar ialah bersungguh-sungguh, Allah sudah menjamin dalam bentuknya keberkahan di sepanjang perjalanannya menuju pada Allah. Dengan catatan dia benar, lurus di dalam pengamalan ilmunya, dalam pengamalannya ilmu tauhid benar. Terkadang kan lebih banyak di dalam wilayah pembenaran hawa nafsu, karena ialah terlalu cintanya mungkin dengan dunia, terlalu sibuknya dengan dunia. Itulah bagaimana dunia adalah sebagai virus bagi orang-orang yang hendak berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ke kanan, wilayah yang ru'iyah elementer, wilayah syariat, meributkan. Apa itu? Banyak contohnya, kan? Apa itu? Banyak. Nggak kunut diributin, musoli nggak musoli diributin. Yang diributin adalah sebetulnya apa? Orang yang nggak sholat boleh ditegur, diajak untuk kembali ke jalan yang lurus, yang benar. Yang salah berarti apa? Orang yang nggak sholat. Jadi adalah nggak usah banyak adalah memperdebatkan wilayah-wilayah elementer, wilayah fikih, maksudnya tetaplah lurus selama masih di dalam koridor sesuai dengan tuntunan Nabi besar kita Muhammad SAW dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Itulah yang pertama. Nah itu. Jadi bilang nggak usah banyak memperdebatkan masa-masa yang itu. Nah, lalu dia wilayah ke belakang, menengok ke belakang, berarti wilayah adalah masa lalu. Nah, sekali lagi, terkadang ialah masa lalu itu ialah
sangat ini loh, sangat apa? Ya sangat menggelitik. Maksudnya adalah sudah tutup rapat-rapat. Apabila Allah sudah menutup rapat-rapat masa lalu kita yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan dosa, sudah tutup, tidak usah dibuka. Karena Allah sudah memberikan, nah ini sebenarnya membukakan jalan kita untuk menuju pada Allah sehingga menjadi orang yang makrifah. Sudah tidak usah dibuka tentang masa lalu, tidak usah dibangga-banggakan masa lalu yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Sudah tutup rapat-rapat. Biar hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu. Terkadang banyak orang yang karena masa lalunya adalah penuh dosa sehingga bangga. Tidak usah dibuka. Catatannya adalah sudah mendapatkan taubatan nasuha. Sudah. Apabila Allah datang dengan rahmatnya, clear. Dosa sebesar apapun Allah mengampuninya. Yang penting adalah satu, Allah telah memberikan anugerah kepada kita dalam bentuk ialah minah, dalam bentuk karunia-Nya, yaitu dibukakan jalan untuk kita menuju pada Allah, untuk mencapai makrifat. Yang penting itu. Yang sudah tutup rapat-rapat, tidak usah dibongkar-bongkar. Kita kembali lagi. Oleh karena itulah, ya sebenarnya di dalam perjalanan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, secara tidak langsung kita sedang menaji haji wilayah hakikat atau hijul hakikat. Oleh karena itu, kembali ya, persiapkan diri kita untuk selalu ialah husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ialah tetaplah sangka baik, jangan mudah suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah, nah, di sini dijelaskan yaitu ialah fa innahu matahal fa innahu fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arafa ilaika alam ta'lam anna ta'arafa huwa muridu alaika. Sebab Allah tidak akan membukakan bagimu, melainkan Dia ialah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, bahwa semata-mata itu makrifah, yaitu ialah anugerah atau minnah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ialah tidak akan membukakan bagimu kecuali Allah yang ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, kepada kita, sehingga ialah anugerah dalam bentuk kemakrifahan, makrifah. Itulah yang dimaksud, bahwa makrifah itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, kita sedang dimanasibkan oleh Allah di dalam perjalanan kita menuju pada Allah, dan itu adalah hijul hakikat. Kalau wilayah syariat jelas hijul baiti, bagi orang-orang yang mendapatkan panggilan dari Allah dalam bentuk wilayah syariat, datang ke Baitullah, maka tunaikanlah kewajiban itu. Tidak sedikit orang yang belum ada puasa, tapi dia sudah memenuhi panggilan dari Allah. Ada panggilan dan dia ingin datang pada Allah. Akhirnya Allah membukakan rezekinya dari berbagai macam bentuk jalan untuk sampai datang kepada. Yang penting jalan niat. Apabila Allah sudah memanggil, maka penuhi panggilan itu.
Tapi kalau belum ada panggilan, nah, kembali ya. Ya sudah, bila belum ada panggilan, berarti. Nah, tapi maksudnya ialah kebanyakan orang-orang yang tercukupilah, istilahnya tercukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tertutup. Padahal jelas kalau haji syariat itu kan yang mampu. Nah, kalau dia sudah merasa mampu wilayah finansial fisik, maka tunaikan. Itu satu panggilan. Nah, jadi sebetulnya adalah tidak ada kata tidak ada panggilan. Jangankan orang yang mampu, tukang becak aja gitu, bisa sampai Baitullah. Kenapa? Karena ingin memenuhi panggilan dari Allah. Ada niat sehingga Allah membukakan jalan untuknya dengan anugerah berbagai macam bentuk rezeki, finansial dan kesehatan hingga sampai. Apalagi orang yang tiap bulan dapat bulanan, kan bisa menabung kan begitu. Karena kalau sekarang haji itu adalah daftar berarti mungkin 20 tahun kali ya di Jakarta, 15 tahun, kecuali hajinya haji spesial atau kalau sosok kalau tahu roda atau apa itu, tapi harganya berlipat-lipat, bisa ratusan juta. Haji undangan sebutannya roda, besok daftar, besok daftar, tapi tentunya sekali lagi lah finansial yang berbicara. Nah, untuk kesana berarti membutuhkan finansial. Begitupun kalau kita sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah, oleh karenanya lakukanlah amal ibadah sebagai bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini adalah wilayah makrifah. Makrifah apa itu? Mengenal. Ada makrifah bil ilmi, ada makrifatul ain, ada makrifatul haq, dan makrifatul kamil atau sempurnaan makrifah yang terakhir. Kita berarti dengan cara yang mursyid kita sudah lakukan, itu adalah secara tidak langsung kita sudah makrifatul ilmi. Masduk bisyekh, diangkat oleh mursyid untuk mengetahui makrifat secara ilmu, sehingga kita bisa mengamalkan, menjalankan ilmu yang sudah kita terima. Inilah kalau makrifatul ain, jelas bagaimana ialah waman kana yarju liqa rabbih falyamal amal shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Makrifatul auto berarti adalah sudah mulai liqa, sudah kenal liqa. Sudah kenal. Walaupun mungkin masih tahap awal. Bagaimana yang tadi yang akan menjelaskan ayat bahwa siapa yang hendak mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, berarti hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan jangan sirik di dalam ibadahnya. Ini makrifatul ain. Nah, coba introspeksi dalam diri kita. Nah, kita sudah sampai mana nih? Mudah-mudahan Anda sampai ke makrifatul ain. Tapi kebanyakan salikah makrifatul ilmi bil ilmi. Makrifatnya mengenal dengan ilmu, angkatan langsung dari mursyidnya, dari syekhnya, dalam bentuk ilmu yang diajarkan. Oleh karenanya amalkan ilmu tersebut. Oleh karenanya amalkan. Kalau makrifatul ain berarti, kalau ditarik lagi ialah dalam bentuk apa? Bahwa orang yang hendak berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada katanya dengan jalan torek. Inilah makrifatul ain, dengan cara torekoh,
mengenal, sehingga dirinya tahu keadaan dalam dirinya. Rahmatul ain itu kalau dalam sudut keyakinan atau sudut keyakinan, ya kan? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan akalul yakin. Berarti orang yang hendak berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata lain kecuali dengan jalan tarekat. Mengenal kepada Allah dengan jalan tarekat, tidak ada kata lain. Lalu masuk kepada kesempurnaan selanjutnya di mana ma'rifatul haq, berarti dengan katanya sudah mulai mengenal. Perjumpaannya, likonya sudah jelas, sudah dekat. Dengan katanya sudah dekat, sudah tahu, sudah akrab lah, sudah intim lah. Sehingga sudah yakin benar. Sudah menemukan dalam kebenaran, ma'rifah yang sesungguhnya dengan jalan tariqah tadi, sehingga ditutup dengan ma'rifatul kamil atau ma'rifah, kesempurnaan ma'rifah. Disebutnya ma'rifatul abdi wa rabbi. Jadi jelas dia adalah bentuk ma'rifah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi. Nah, oleh karenanya ialah bagi siapa yang hendak mengharapkan perjumpaan menuju pada Allah, perjumpaan kepada Allah, nah, hendaklah amal soleh. Jadi jangan dihiraukan, jangan gelisah, walaupun amal yang sedikit. Nah, teruslah beramal ibadah. Apa berarti adalah kalau kita sudah dibukakan jalan oleh Allah untuk makrifat, sehingga dia tidak mau menghiraukan amal sedikit, berarti adalah apa namanya? Berarti sudah, berarti nggak usah bersyarat lagi, nggak usah sholat, puasa, dan itu salah lagi. Nah, salah juga, salah. Maksudnya adalah kan sudah dijelaskan. Berarti ialah tidak usah menghiraukan masa lalumu dengan amal yang sedikit. Bisa diartikan apabila Allah sudah membukakan jalan untuk makrifat padamu, nah, amalkan apa yang sudah didapat walau sedikit. Tidak usah hiraukan. Kalau bisa, berarti adalah bisanya berarti adalah mengamalkan setiap hari ialah tarekat seminggu sekali, lalu jadi 23 hari. Hanya itu sudah amalkan. Apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang salikin, seorang salikah di dalam perjalanan yang menuju kepada Allah SWT, amalkan walau sedikit. Jadi apabila Allah sudah mengangkat derajat seorang untuk makrifat, nah, tidak ada artinya amal yang sedikit. Inilah bentuk anugerah makrifah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata inilah Allah mengangkat dirinya dalam bentuk anugerah. Boleh dikatakan masdubillah, angkatan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kan jarang, nazir maksudnya. Bahkan ialah belum tentu ada 100 tahun sekali. Rata-rata di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan ialah mursyid, membutuhkan ialah guru dalam bentuk bimbingan ilmu tauhid dan hakikat untuk mengenal kepada Allah. Jadi itu, nah, ya, jadi itu. Jadilah kembali lagi lah, jangan kau hiraukan walau amal yang sedikit, ya. Jadi bukan berarti adalah tidak bersyariat dengan baik dan benar. Justru orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat yang baik dan benar, dia akan bersyariat dengan baik dan benar. Dan dia akan mencontohkan dengan akhlakul karimah. Dia akan mencontohkan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk takholak bi akhlakillah. Sehingga dia akan berperangai dengan akhlak Allah, berperangai dengan akhlak yang baik. Nah, jadi jelas. Kan? Nah, lalu di sini muallif menjelaskan. Nah, jadi ialah
Sebab Allah tidak akan membukakan bagimu. Nah, Allah tidak akan membukakan atau Allah tidak akan memperkenalkan dirinya kepadamu kecuali apabila Dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Itulah yang sebetulnya orang-orang yang mendapatkan anugerah pemberi dari Allah dan karunia itu makrifah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Mu'allim menjelaskan yaitu wal a'mal anta muhdiha ilaihi wa inama tahdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu, maka di mana kalau kita pembandingannya antara hadiah dengan pemberian karunia Allah kepadamu. Ini kan apa namanya? Bisa diartikan adalah sebuah tafsir bahwa ialah bisa dianalogikan seperti ini. Contohnya yaitu ialah ada dua orang pemuda di mana yang satu ialah hidup dengan raja atau yang mendampingi raja, Allah sebagai asisten raja lah, mungkin ada sebagai abdi dalamnya raja. Yang satu ialah hidup disuruh raja ialah untuk bercocok tanam sawah ladang yang hasilnya sebagian untuk dinikmati dirinya dan sebagian hasilnya untuk peti atau persembahan pada raja. Bagi orang yang pertama, yang sebetulnya orang yang hidup dengan raja, dengan katanya dia sudah menyerahkan totalitas seluruh hidupnya untuk raja, untuk sang raja, sehingga dalam bentuk pengabdian dia hanya kepada sang raja, sehingga dia tidak memberikan adalah dalam bentuk ialah peti atau ialah persembahan kepada sang raja, karena seluruh hidupnya dirinya sudah ia serahkan kepada sang raja. Berbeda dengan orang yang kedua yang tadi, di mana dia bercocok tanam sehingga hasilnya sebagian dia dipanen dan sebagian dia persembahkan untuk kepada sang raja dalam bentuk upeti. Ingat, kalau bisa dianalogikan adalah bagi orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ialah sudah menyerahkan seluruh hidupnya, totalitas dirinya untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, totalitas, sehingga dia tidak akan menengok ke kiri wilayah dunia, dia tidak akan menengok ke kanan wilayah syariat, dia tidak akan menengok ke belakang dengan masa lalunya, dan dia akan lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lurus di dalam perjalanannya karena semata-mata Allah dalam perjalanannya tersebut. Dengan kata ilah, bentuklah dalam bentuk pengabdian kepada Allah, penghambaan kepada Allah, totalitas. Jadi kalau orang yang pertama kembali adalah tidak butuh dong dalam bentuk wilayah persembahan dan bentuk amal ibadah, salahkan. Tetap sebagaimana dia mengabdi kepada Allah, dalam bentuk pengabdiannya ialah dalam bentuk amal ibadah. Kalau orang yang kedua yang tadi dalam bentuk pengabdian, persembahan, bentuk amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untunglah bagi orang-orang yang dibukakan jalan oleh Allah untuk makrifah, untuk mengenal kepada Allah, mengenal dirinya, sehingga adalah jangan kita hiraukan, jangan kita gelisah, jangan kita adalah pesimis dengan amal yang sedikit.
apabila Allah sudah datang dengan karunia-Nya, apabila Allah hendak ialah memperkenalkan dirinya kepada hamba-Nya, sehingga Allah memberikan kepada dirinya dan anugerah yaitu makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi tidak usah dihiraukan sedikit amal. Yang penting ialah tetaplah kita ialah menuju pada Allah Subhanahu wa taala, bersolehlah terus kepada Allah, bersolehlah, beramal solehlah, wala yusrik bi ibadati rabbih, dan jangan syirik di dalam ibadahnya walau dengan seorang jiwa pun. Ya, jadi itu jelas. Kalau di sini ada muallif menjelaskan adalah menitikberatkan, yaitu pada idza fatahala qawjatan minat ta'arufi wala tubali maha in qala amaluka. Di sini muallif menjelaskan, yaitu menitikberatkan, yaitu ialah apabila Allah membukakan bagi kita, bagimu atau bagi kita semua itu suatu jalan untuk ma'rifat, maka jangan hiraukan amal yang sedikit. Itu ya, yang penting ialah tetaplah lurus di dalam perjalanan yang kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah nengok kiri kanan apalagi belakang, tetaplah lurus di dalam perjalanan yang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang diistiqomahkan di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.